Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita wa sallamta wa barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Amma ba'du. Para hadirin, terutama para asatidz, para sepuh, para tokoh, wabil khusus Al-Jad Al-Fadhil Al-Syekh Sa'id bin Abi Bakar Basalamah hafizahullah wa ra'ahu fi afiyah. Dan mudah-mudahan kita semua yang hadir di tempat ini mudah-mudahan diberikan ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan kita semua diberikan panjang umur, Allah memberkahi kehidupan kita, memberkahi rezeki kita, memberkahi keluarga kita, memberkahi rumah tangga kita, memberkahi anak-anak kita, dan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita semua kehidupan yang istiqamah dalam menjalankan perintah-perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah, menghidupkan sunnah-sunnah Nabi kita Muhammad SAW sampai kita semua mendapatkan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam pernah bersabda dalam satu riwayat, "Salasatun la turfa' salatuhum fawqa ru'usihim shibra." Ada 3 golongan di mana salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. 3 golongan di mana salat mereka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Efek yang sangat mengerikan ketika kita beribadah, terutama sholat 5 waktu, kemudian sholat itu tidak diterima oleh Allah. Sedangkan sholat itu sendiri tanha anil fahsya'i wal munkar, sebuah benteng perkasa yang mampu melindungi kita dari perbuatan keji dan mungkar. Ya, dalam keseharian kita, dalam aktivitas kita, pasti bisa melenceng dari aturan Allah, bisa melenceng dari syariat Allah. Bahwa asin rabbah, orang yang melenceng dari syariat Allah dalam aktivitasnya, berarti dia melakukan perbuatan mungkar, perbuatan yang melanggar syariat. Nah, sholat ini adalah satu benteng yang menjadikan kita terhindar dari perbuatan keji dan mungkar yang melanggar syariat. Nah, yang perlu kita pertanyakan, sholat yang bagaimana yang bisa membentengi kita dari perbuatan keji dan mungkar? Ayu sholatin tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat yang bagaimana? As-sholah al-maqbulah, as-sholah allati yataqabbalallahu minna. Sholat yang diterima oleh Allah, yang bisa berefek sebagai benteng dari perbuatan keji dan mungkar, itu sholat yang diterima oleh Allah. Adapun sholat yang tidak diterima oleh Allah, maka tidak bisa menjadi benteng untuk kita dari perbuatan keji dan mungkar. Wa in shahhat, walaupun sholat itu sah. Sholat jika tidak sah, sudah jelas tidak diterima oleh Allah. Sholat kalau sudah sah, belum tentu diterima oleh Allah. Syarat-syarat sholatnya sudah tepat, rukun sholatnya sudah tepat, toharohnya sudah tepat. Maka tetapi ada syarat lain, ya, syurutul qabul. Jadi dalam sholat bukan hanya syarat sah dan rukun, tapi ada syurutul qabul, ada syarat-syarat di mana sholat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya apa? Al-ikhlas wal khusyuk, ikhlas dan khusyuk. 2 syarat ini penting. Syurutul qabul walaupun bukan syarat sah. Nah, ini saking pentingnya khusyuk dalam sholat.
Ini sampai Al-Imam Al-Ghazali radhiyallahu an fi Ihya'ih, dalam kitab Ihya-nya itu mensyaratkan, bukan syarat qabul. Khusyuk itu bukan syarat qabul Imam Ghazali, tapi beliau mensyaratkan sebagai syarat sah sholat. Jadi orang kalau sholatnya nggak khusyuk berarti nggak sah. Itu indal Imam Al-Ghazali, karena beliau tasawufnya tinggi. Ya. Tapi coba kalau imam-imam lain sepakat dengan Imam Ghazali, maka sholat kita setiap hari bagaimana? Ya. Nah, kita ini sholat banyak khusyuknya atau banyak nggak khusyuknya setiap hari? Tentunya banyak nggak khusyuknya. Ya, dari mulai bangun tidur sampai mau tidur, apa yang ada dalam otak kita? Dunia. Ya, atau dalam sholat kita memikirkan apa? Dunia, memikirkan dagangan. Lagi menghadap Allah, kita ingat dengan apa? Dengan dunia kita, dengan timbangan kita, dengan beras kita, kebutuhan kita, rumah tangga kita. Ya, disibukkan sholat kita oleh urusan-urusan dunia, dari mulai bangun tidur sampai ada orang bangun malam bukan untuk tahajud, tapi untuk menyiapkan dagang. Ya, bukan bangun tidur itu wudhu kemudian sholat, enggak, tapi langsung pada urusan dunianya. Itu ada orang seperti itu. Ya. Nah, siapa orang-orang yang sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, walaupun sah sholatnya? Yang pertama, rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Rajulun amma qauman wa hum lahu karihun. Tidak terangkat sholatnya walaupun di atas kepalanya secengkal. Nggak naik sama sekali sholatnya. Jadi sholat tapi nggak naik sholatnya ila hadratillah, walaupun di atas kepalanya secengkal. Fawqa ru'usihim shibra. Siapa? Rajulun amma qauman, seorang yang menjadi imam, jadi imam maju, wahum lahu karihun, tapi makmumnya tidak ada yang suka dengan dia. Jadi imam tapi makmumnya tidak ada yang suka. Siapa itu? Al-mutawwil fi sholatih, orang-orang yang memperpanjang sholatnya. Kita sholat boleh tidak panjang? Boleh, kalau sendirian. Tapi kalau menjadi imam tidak boleh, haram hukumnya. Jadi imam memanjangkan sholat itu tidak boleh. Illa fi sholatil jum'ah wa subhil jum'ah, kecuali dalam sholat Jumat dan sholat subuh di hari Jumat. Di sholat Jumat disunahkan imam baca apa? Sabbihisma rabbikal a'la dalam rakaat pertama. Dalam rakaat kedua, hal ataka hadil ghasyiah. Panjang nggak? Panjang. Tapi makmum harus ikhlas. Kenapa? Nas minar Rasul sallallahu alaihi wasallam. Langsung nas dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, bisa makmum udah seneng. Ya, kalau udah seneng berarti nggak suka dengan hadis. Salat biasa yang setiap hari. Salat biasa yang setiap hari. Nggak boleh kita memanjangkan salat kita, nggak boleh. Sujudnya panjang, rukuknya panjang, tahiyatnya panjang. Segala doa dibaca seolah-olah dia salat sendirian. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Idza amma ahadukum binnas falyukhaffif. Kalau kalian, salah satu dari kalian menjadi imam, falyukhaffif, maka ringankanlah sholat tersebut. Jangan diperpanjang sholatnya, berat. Kenapa? Fa inna fihi mudha'if. Ada orang lemah makmumnya. Ada orang yang sudah tua. Ada orang yang mungkin berdirinya saja maksa. Ada. Fa inna fihi mudha'if wal kabir. Ada orang yang sudah tua renta, ada orang yang lemah lagi sakit. Wadal hajah, ada orang punya hajat. Hajat macam-macam, hajatul insan, kebelet. Dari sholat, pertama sholat nggak kebelet, giliran tengah sholat dia kebelet. Kebelet macam-macam, ada kebelet buang angin, ada kebelet buang air, ada air besar, ada air kecil. Ya, pingin buru-buru keluar dari apa? Dari sholat. Kenapa? Kebelet. Ya, ternyata imamnya bacanya surat Al-Baqarah. Allah, 2 juz. Nah, ini kan kesian makmumnya. Imam-imam yang model semacam ini imam-imam yang dibenci oleh makmumnya, yang tidak disukai oleh makmumnya. Asbabnya banyak. Bukan hanya masalah tatwil aja, mungkin akhlaknya.
Akhlak bisa jadi. Ya. Wa idza shalla li nafsih, kata Rasulullah, kalau orang sholat sendirian, falyutawwil ma syaa. Kalau sholat sendirian boleh, terserah. Kita sholat tahajud, mau baca surat Al-Baqarah, mau satu surat nggak apa-apa. Mau satu Al-Quran nggak masalah. Tapi kalau sholat jadi imam jangan. Baik itu sholat wajib atau sholat sunnah. Ada kan sholat sunnah yang disunahkan jamaah. Ada seperti tarawih, al-witru fi Ramadan. Nah, itu jangan lama-lama, jangan panjang-panjang. Tapi ya juga jangan ngebut. Jangan seperti orang balapan sholat juga. Ya nanti giliran jangan lama-lama, nanti ngebut. Sedang-sedang saja. Jangan ngebut, jangan terlalu lambat. Karena nanti makmum itu nggak suka dengan imamnya. Ini berbahaya. Sholatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi makanya orang jadi imam itu harus tahu ahkamal imam. Ahkamal imam, hukum-hukum menjadi imam. Ahkamul makmum, jangan jadi makmum juga harus tahu. Ya, hukum-hukum jadi makmum harus tahu. Adabnya, ya, kalau sudah jadi imam, akhlaknya harus diperbaiki. Karena orang sudah memandang, sudah meniru. Nah, ini kalau jadi imam iya, tapi di luar akhlaknya jelek, kan makmumnya nggak ada yang suka nanti. Qala la tuqbal salatuhum fawqa ru'usihim shibra. Tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, ini diantaranya ya. Pokoknya kalau sholat jadi imam, bacanya itu qisarul mufassal. Itu yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Di selain sholat Jumat dan sholat subuh di hari Jumat. Itu bacanya qisarul mufassal. Qisarul mufassal itu wadduha sampai akhir. Itu namanya qisarul mufassal. Nah, kita kalau jadi imam dianjurkan qisarul mufassal. Baca surat yang pendek dari wadduha sampai akhir. Ya, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami mengatakan dalam sholat kita setelah baca Fatihah kan disunahkan baca surat ba'dal Fatihah. Setelah baca Fatihah kita disunahkan apa? Baca surat setelah Fatihah, surat lain selain Fatihah. Nah, ini kata Al-Imam Ibnu Hajar, ini mengatakan kamalus surah afdal min ba'dis surah. Surat yang sempurna itu lebih afdal dari kutipan surat. Jadi surat tapi dibacanya nggak semua, cuma ayat kursinya saja, atau akhir surat Al-Baqarah atau awal surat Al-Baqarah. Ya, biasanya kan orang kalau hafidz Quran, kalau sholat jadi imam, bacanya suratnya dipotong, nggak lengkap. Ya kalau tahu maknanya enak, motongnya pas. Kalau nggak tahu maknanya, motongnya nggak pas. Ya, maknanya masih nyambung, sudah dipotong. Baca lengkap dari wadduha sampai akhir itu lebih afdal daripada surat tapi nggak lengkap. Mending satu surat lengkap dari wadduha sampai akhir surat wadduha. Nah, ini lengkap. Atau Al-Asr walaupun pendek lengkap, itu lebih afdal daripada potongan surat. Jadi yang dibaca itu sebagian yang dalam surat itu. Ini lebih afdal. Ini kita harus tahu. Kalau jadi imam harus tahu semacam ini. Jangan mentang-mentang hafal Quran terus nanti bacanya yang panjang-panjang. Enggak. Ada tempatnya. Ada tempat. Silahkan kalau mau sholat sendiri silahkan. Mau baca surat sepanjang apapun silahkan. Tapi kalau dalam sholat fardu jadi imam tidak bisa. Sholat fardu pun tidak bisa. Harus tahu waktu sholat. Sholatnya jam 2 siang sendirian. Bacanya surat Al-Baqarah. Surat Al-Baqarah bisa sampai jam 4. Keluar waktu nanti. Nah, harus tahu, hukum itu harus tahu. Ya, ahkamus sholah. Makanya belajar fikih itu penting. Ya, makanya Rasulullah SAW mengatakan wala faqihun wahidun asyaddu 'ala syaitan min alfi 'abid. Ya. Ma'ubidallahu bi syai'in afdalu min fiqhin fid din. Tidak ada satu ibadah, tidak ada satu amalan yang bisa mendekatkan seseorang kepada Allah min fiqhin fid din, dari tafaqquh fid din, memperdalam syariat, memperdalam fikih dalam agama. Kenapa? Kalau kita tahu fikih, kita tahu ilmunya sholat. Ya, coba hadirin yang dimuliakan Allah. Setiap arkanus sholat itu ada syaratnya loh.
syarat syurutun niyah. Kita pas sholat kan niat, Allahu Akbar itu kan niat. Itu ada syaratnya. Syurutun niyah ada. Syurut takbiratul ihram, ada syarat takbiratul ihram. Syarat takbiratul ihram ini dalam sholat paling banyak. Balagh ila 20 syarat. Sampai 20 syarat dalam takbiratul ihram. Coba bayangkan. Ini ilmu fikih. Belum syurutul qiyam, syarat berdiri dalam sholat. Syurutul ruku', syurutul fatihah, syurutul i'tidal, ada syarat i'tidal. Kalau ada orang bangun dari i'tidal tapi karena takut digigit semut, bangun dari i'tidal takut mau digigit tawon, ada tawon mau berdiri dia, sekalian i'tidal, tak sah i'tidalnya kalau diteruskan, sujud sholatnya batal. Ini begini aja ilmu, seremeh itu. Dan gimana kalau orang tidak tahu? Tahu-tahu benar dari sujud dia bangun ke julus baina sajdatain karena ada semut. Harus kembali lagi ke sujud. Baru julus baina sajdatain. Ilm ada syaratnya masing-masing. Sujud ada syaratnya. Sujud ada syaratnya, tahiyat ada syaratnya, salam ada syaratnya. Coba. Dalam sholat itu ada rukun. Rukun sholat itu sendiri ada syaratnya. Ya kan? Nah, ini kalau tidak istiqomah ngaji bagaimana? Ya, kita nggak tahu. Kita harus istiqomah ngaji, terutama fikih fiddin, karena ada satu cerita ini. Sahibul Risalah Al-Qushairiyah Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Ya. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani itu punya karamah, bisa lihat jin, bisa lihat setan. Ya, bisa lihat apa? Setan. Satu saat beliau di depan masjid tanya sama setan yang di depan masjid, mau masuk masjid itu tidak jadi. Ada setan mau masuk masjid tidak jadi. Nah di dalam masjid ini ada dua orang. Ada orang lagi tidur sama ada orang lagi sholat. Abid wa naim. Ada orang lagi abid beribadah, sholat. Ini tanya sama Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kenapa kamu nggak masuk? Kok di depan saja nggak masuk, nggak goda orang? Kata Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani. Apa jawabnya si iblis ini, si setan ini? Saya takut sama orang yang tidur, bukan takut sama orang yang lagi sholat itu. Syekh Abdul Wahhab Asy-Sya'rani, kenapa takut sama orang tidur, nggak takut sama orang yang sholat? Kan orang yang sholat baca Fatihah, nafasnya panas. Apa kata si iblis ini? Orang yang sholat itu orang bodoh, tapi dia ahli ibadah, jadi sholatnya nggak ngefek apa-apa, nggak ada efek apa-apa sholatnya. Dia sudah bodoh, nggak tahu rukun sholat, nggak tahu syarat sholat. Tapi itu yang lagi tidur orang alim, yang lagi tidur itu orang berilmu, walaupun lagi tidur nafasnya panas. Wala faqihun wahidun asyaddu ala syaitan min alfi abid. Menggoda satu orang ahli dalam ilmu fikih itu lebih berat bagi setan daripada menggoda 1000 orang ahli ibadah tapi nggak tahu ilmu. Ya, makanya thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu itu fardhah, satu kewajiban. Bahkan dalam syarah hadis ini fardhatun qablal faraid. Qablal faraid, satu kewajiban sebelum kita masuk ke dalam kewajiban lain, dalam sholat, dalam ya mu'allaf, orang masuk Islam langsung disuruh sholat, apa diajari ilmunya sholat dulu? Ilmunya sholat dulu. Ini caranya sholat begini, takbiratul ihram begini, nanti bareng sama niatnya begini, ya usolli fardhu dhuhri, begitu diajari dulu. Diajari Fatihah kalau tidak bisa Fatihah, ruku caranya begini, ini cara ruku ini, i'tidal ini, begitu dulu, bukan langsung suruh sholat. Ya, bukan langsung sholat. Nabi Adam diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ba'da nafkhir ruh, setelah Nabi Adam ditiupkan ruh ke dalam tanah pembuatan Adam, apa langsung suruh ibadah Adam? Tidak. Wa 'allama Adam al-asma' kullaha, diajari dulu oleh Allah. Ta'lim dulu, ngaji dulu, baru Allah perintahkan apa? Ibadah.
Tuh, wal ilmu asna sairil a'mali fahuwa dalilul khairi wal ifdhali. Kala al-Imam Ibnu Ruslan fi Safwatiz Zubat, wal ilmu asna sairil a'mali. Ilmu itu asna sairil a'mal, paling tingginya seluruh amal. Paling tinggi. Fahuwa dalilul khairi wal ifdhali. Maka ilmu itu dalil, satu tanda bahwa ini orang baik. Ini orang bagus, dalilul khair. Tanda kebaikan dalam seseorang itu ilmu. Ya, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Orang kalau sudah ditentukan oleh Allah menjadi orang baik, pasti rajin hadir majelis ta'lim. Tapi kalau orang sudah tidak diinginkan oleh Allah kebaikannya, tidak jadi orang baik, dia nggak mau, menjauhi majelis ta'lim. Jadi makanya kita bersyukur kepada Allah bisa melangkahkan kaki di majelis ta'lim. Ya, sekarang ini sudah hal yang gampang masalah ilmu ini. Majelis itu makin banyak sekarang di mana-mana. Tinggal kitanya. Di sini ada, di sana ada, di mana-mana. Nggak harus pergi jauh, hendak. Orang dulu kalau mau taklim itu harus pergi jauh dulu. Jauh. Transportasinya susah sekarang. Motor banyak, ya kan? Ada Grab, ada Gojek dan lain sebagainya. Asbabnya untuk datang ke majelis taklim itu banyak, cuma kitanya kaslan. Belum lagi kalau nggak bisa hadir, bisa simak lewat handphone, ya, lewat streaming dan lain sebagainya. Asbab untuk dapat ilmu itu banyak. Yang penting kita tahu ustadznya siapa yang ngajar, sanad ilmunya dari mana. Soalnya cari ustadz juga nggak boleh sembarangan. Inna hadzal ilma dinun, kata Rasulullah. Ilmu ini agama. Maka harus diteliti betul, kamu ngambil agama kamu dari siapa. Kalau dari sembarangan bahaya, nanti bisa menyalahkan orang banyak. Ini salah, salah semua, gara-gara belajarnya cuma satu hadis. Ya, makanya ini penting sekali masalah ini ya, masalah terutama imam dan makmum penting. Karena setiap 5 waktu kita sholat itu 5 waktu. Bukan hanya 1 waktu, 5 waktu. Di imam juga harus tahu ilmu imamah, ilmu bagaimana menjadi imam. Makmum juga harus tahu bagaimana dia menjadi makmum. Enggak sembarangan kapan sujud al-Fatihah atau ba'd al-Fatihah. Kapan seseorang itu tidak wajib baca Fatihah? Kapan orang tidak wajib baca Fatihah? Al-masbuq, yaitu orang yang masbuq, datang ke masjid, imam sudah ruku. Saya baru takbir datang, Allahu Akbar. Apa saya baca Fatihah? Enggak. Kalau saya baca Fatihah ngejar, kemudian nggak dapat ruku dengan imam, nggak dapat rakaat saya dengan imam. Jadi jatuh di situ Fatihah atau ba'dul Fatihah, di pertengahan Fatihah imam ruku, jangan diteruskan Fatihahnya, langsung sujud. Jadi Fatihahnya itu sudah gugur atau sebagian Fatihah gugur. Siapa orang yang tidak gugur Fatihahnya? Al-muwafiq. Orang, siapa itu muwafiq? Muwafiq itu man adraka ma'al imam zamanan yumkinu an yagra al-Fatihah fihi. Siapa itu muwafiq? Yaitu orang yang datang ke masjid, sudah qomat, imam berdiri, takbir, mendapatkan zaman, waktu, walaupun nggak dapat takbiratul ihram. Tapi karena imamnya bacanya sholatnya panjang, bacanya surat rada panjang, maka si makmum punya waktu untuk baca Fatihah dalam waktu tersebut. Ini namanya saya nggak masbuk. Kalau imam ruku, gara-gara ngelamun nih, imam takbir saya takbir, ngelamun. Kalau ngelamun kan akhirnya lupa baca Fatihah. Imam ruku baru eling, baru ingat, astagfirullah saya belum baca Fatihah, kejar Fatihah, wajib. Kenapa? Saya bukan orang masbuk. Kalau bukan orang masbuk, saya wajib baca Fatihah. Lo kan gara-garanya ngelamun, teledor. Yu'dzar ila thalath arkan tawilah. Kita diberi uzur oleh syariat, oleh agama, ya, sampai 3 rukun panjang. Sampai kita dikasih uzur, dikasih kesempatan sampai imam sujud kedua. Kejar Fatihahnya. Kalau selesai Fatihah, imam masih di sujud kedua belum bangun, kita ruku.
Kalau Fatihah belum selesai, imam tahu-tahu sudah bangun dari sujud kedua, jangan berani-berani ruku. Fa idza raka'a batalat sholatuh. Kalau raka' batalat sholatuh, kalau ruku' batal sholatnya. Jadi gimana? Fatathur raka'ah. Dia tidak dapat 1 rakaat. Nanti setelah salamnya imam nambah 1. Ini yang seperti ini, ada 9 macam udzur di mana seseorang diberi udzur sampai 3 rukun tawil. Di antaranya ini. Di antaranya kalau orang lama. Di antaranya masih ada 8 lagi. Ya, ini penting sekali ngaji seperti ini penting sekali. Ya, penting karena hubungannya setiap hari kita 5 waktu sholat jamaah. Kalau kita nggak tahu ilmunya bagaimana? Ya, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, siapa orang yang tidak diterima sholatnya? Imra'atun batat wa zawjuha 'alaiha sakhit. Seorang perempuan yang batat, diam di dalam rumah. Maksudnya nggak harus di dalam rumah. Pokoknya seorang perempuan yang suaminya itu tidak ridho kepadanya, apalagi sampai nginep ya. Si suami sedang tidak ridho kepadanya karena punya salah ya, itu perempuan berbahaya, laknat terus, baik muda atau tua ini ya. Makanya kita harus pandai-pandai mendidik istri kita supaya taat kepada perintah Allah, taat kepada perintah suami. Ya, suami juga harus bijaksana. Jadi suami juga harus bijaksana. Jangan terlalu banyak nuntut. Ini sudah nafkah sedikit, tuntutan banyak. Ya, paling ngasih uang belanja. Uang belanja itu di luar nafkah loh. Jangan dikira uang belanja itu nafkah. Uang belanja bukan nafkah. Ya. Uang belanja itu sendiri, nafkah itu sendiri. Jadi kalau ada perempuan nggak menuntut uang nafkah, hanya nuntut uang belanja, itu kita bersyukur sesyukur-syukurnya, sebesar-besarnya syukur. Karena perempuan-perempuan kita ternyata sudah bersedekah banyak kepada kita. Ya. Harus didik istri kita, harus didik kitanya juga harus bijaksana supaya dia tidak banyak melanggar perintah kita, sehingga tidak mendapat laknat Allah terus setiap malam. Ini tidur, suaminya lagi marah dengan si istri ini kan mungkin sebabnya karena kurang didikan dari suaminya. Ya, harus pandai-pandai mendidik perempuan dalam rumah, anak-anak kita terutama perempuan, istri kita itu paling penting supaya selamat dunia akhirat. Ya, kan kalau kita sayang kepada istri kita ya karena orang terdekat dengan kita ya kita harus didik supaya tidak banyak melanggar perintah kita, karena berdosa. Dosanya bukan dosa kecil, dosa besar. Ya, apa kita ridho istri kita dapat dosa besar gara-gara ya itu, kita harus harus pandai-pandai mendidik istri kita. Dan faedahnya itu banyak, bukan hanya untuk kita biar taat kepada kita, bukan, tapi untuk anak-anak kita juga. Karena al-ummu madrasatun in a'adattaha a'adatta syi'ban thayyibal a'raq. Ibu itu di rumah madrasah bagi anak-anaknya. Madrasah, tahu madrasah kan? Sekolah. Yang paling ditiru oleh anak itu ibu. Madrasatun. Fi riwayah madrasatul ula, madrasah pertama bagi anak-anak itu ibu. In a'adattaha a'adatta syi'ban thayyibal a'raq. Kalau kalian wahai para suami mempersiapkan ibu yang baik untuk anak-anak, a'adatta syi'ban thayyibal a'raq, berarti engkau telah mempersiapkan generasi-generasi yang baik untuk bangsa. Ya. Nah, kalau ibunya rajin nonton TV dalam rumah, ya kalau jam segini ini sinetronnya ini sampai jam 10, insya Allah anaknya juga rajin nonton sinetron. Kalau ibunya rajin baca Quran, insya Allah anaknya rajin baca Quran. Dari ibu, bukan dari ayah. Ayah cari duit di luar rumah, datang anak sudah tidur, nggak sama anaknya. Nanti pagi ayahnya kerja, anaknya mau sekolah, ketemu berapa menit, waktu sarapan saja. Yang sering di rumah sama ibu.
Makanya kita harus persiapkan ibu yang bisa mendidik anak-anak, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang baik, anak-anak yang soleh. Dari siapa? Dari ibu. Makanya peranan perempuan itu besar. Peranan perempuan besar sekali. Itu tunggu masak tok. Wong itu tunggu masak tok. Nah, masak itu bukan kewajiban perempuan aslinya. Ya, bukan kewajiban. Belanja keluar itu bukan kewajiban. Itu kewajibannya laki-laki. Belanja, masak, nyuci baju. Dikira perempuan. Bukan. Untung ada perempuan sini. Kalau ada perempuan denger nih asik ini. Ya, merasa dibela. Apa perempuan kalau menolak suaminya, ini kamu belanja, enggak mau, terus durhaka? Enggak. Kapan perempuan dinamakan durhaka? Idam tana'at min firasyih. Kalau perempuan ini enggan untuk melayaninya, diajak ranjang enggak mau, tidak ada udzur syar'i. Tidak ada udzur syar'i, tapi diajak ranjang enggak mau, diajak hubungan enggak mau. Ini baru durhaka. Min alamatin nusyuz, termasuk tandanya durhaka itu bentak suami, itu tandanya durhaka, dosa besar. Ya kalau sudah berani bentak, nanti lama-lama berani apa? Berani nolak. Menolak ajakan suami itu min kaba'iril dzunub, termasuk dosa besar kalau tidak ada udzur. Kalau ada udzur syar'i, lagi sakit ya suaminya juga harus bijaksana. Lagi sakit diajak. Iya. Lah kita kalau lagi sakit diajak mau ndak? Loyo juga kan. Ya, hasilnya harus begitu rumah tangga itu. Jangan apa? Jangan pulang dari kerja melihat istrinya tidur. Yang dilihat tidurnya. Yang dilihat itu, yang dipandang itu dari pagi ngapain ini istri saya. Ada ngepel, ada cuci baju, ada setrika baju. Iya kan? Apalagi masak. Kalau tinggalnya sama mertua, ngeladeni ibunya, mungkin ngeladeni bapaknya dalam rumah, bapaknya, suaminya, mertuanya. Sesuatu yang bukan kewajibannya semua dikerjakan. Pulang, dia lagi tidur, dilihatnya tidurnya. Nanti bilangnya, oh perempuan capek apa ini, tidur tok. Yang dilihat tidurnya, yang dilihat capeknya. Kenapa dia tidur? Karena capek. Ya, nanti udah dibikinin kopi, datang marah. Udah dibikinin teh marah. Jangan dilihat tidurnya, dilihat dari pagi itu ngapain dia. Ya, makanya kita berumah tangga itu, kata sebagian ulama, jangan saling menuntut. Kalau saling menuntut sampai akhir umur nggak akan ada selesai. Makanya banyak orang tua bercerai. Wis tua, anak akeh terkadang banyak anaknya itu bercerai. Banyak nggak? Karena saling menuntut, bukan saling mewujudkan. Rumah tangga itu saling mewujudkan. Si suami bangun tidur harus punya niat yang baik. Saya hari ini akan membahagiakan istri saya dengan apa? Si istri bangun tidur juga seperti itu. Akan membahagiakan suami saya dengan apa? Suami akan membahagiakan istri saya dengan apa? Saling mewujudkan, jangan saling menuntut. Kalau saling menuntut nanti tidak bisa. Tidak terjadi keharmonisan rumah tangga. Jadi keluar dari ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka jangan jadikan istri-istri kita orang-orang yang kalau nginep di malam hari ya, atau siang hari, kitanya tidak ridho dengan dia karena kita tidak didik mereka. Jangan. Ya, dan perempuan juga harus dengar yang semacam ini biar mereka tahu. Diajarkan yang semacam ini. Yang ketiga, warajulan mutasoriman. Siapa orang yang tidak diterima sholatnya oleh Allah? Rajulan mutasoriman. Dua orang yang mutasorim, saling diem-dieman, tidak bicara. Ada perkara, ada masalah, tapi tidak cepat diselesaikan. Tidak boleh mendiamkan saudara kita sesama muslim melebihi 3 hari. Tidak boleh. Melebihi 3 hari mendiamkan saudara kita, apalagi saudara beneran, bukan saudara sesama muslim, masih ada hubungan darah, haram hukumnya. Lebih dari 3 hari hukumnya haram, tidak diterima sholatnya, tidak diterima sholatnya. Putus silaturahim itu berbahaya. Mal'unun walau mata wastal Ka'bah. Ya, dilaknat walaupun meninggalnya di tengah Ka'bah.
Orang yang mutus silaturahim itu dilaknat walaupun meninggalnya di tengah Ka'bah. Oh, Ka'bah asyrafu buqatin ala wajhil ard. Tempat termulia di permukaan bumi ini itu Ka'bah. Bahkan dalam satu riwayat sebelum bumi ini dihancurkan, itu tanahnya diangkat dulu oleh Allah, taruh di surga. Ada 2 tanah yang nanti akan diangkat. Tanah Al-Buq'ah, lokasi di mana dikubur jasad Rasulullah SAW, itu nanti akan diangkat, termasuk Ka'bah. Orang yang mutus silaturahim walaupun meninggalnya di tengah itu, la tuqbal sholatuhum, la turfa' sholatuhum, tidak diangkat sholatnya. Nabi Musa ala nabiyina wa alaihi afdhalus sholatu wassalam, Nabi Musa itu pernah salah satu ketika berdoa kepada Allah. Beliau berdoa kepada Allah, ya, tapi tidak diangkat doanya, tidak naik, tidak didengar oleh Allah doanya. Berapa hari kemudian Nabi Musa bertanya kepada Allah, ya Rabbi, ya Allah, kenapa doa saya tidak kunjung qabul? Kenapa doa saya tidak terangkat kepadamu? Bertanya kepada Allah. Apa jawab Allah? Ya Musa, fikum qati'ur rahim. Di antara umatmu itu ada mereka sebagian yang memutuskan silaturahim. Sampai doanya seorang nabi tidak diterima oleh Allah. Doanya nabi ini, apalagi ustadz, kiai. Ya. Jadi kalau ada tetangganya bertengkar, itu jangan dikompori. Jangan malah dikompori. Oh fulan emang kelakuannya begitu tuh, badem. Loh, kok malah dikompori? Kalau ada tetangga lagi bertengkar, itu jangan dikompori, malah islah dzatil bain. Sampai orang yang pinjam uang, saya pinjam uang untuk islah dzatil bain. Siapa saya? Gharim, orang yang dapat zakat. Saya orang yang berhak menerima zakat. Wa in kuntu ghaniyan, walaupun saya orang kaya. Al-gharim, ya, wal gharimin itu dalam ayat zakat, itu dapat zakat wa in kana ghaniyan, walaupun kaya dia. Kalau dia utang uang untuk mengakurkan dua orang yang sedang bertengkar, dapat zakat dia untuk bayar hutangnya. Kenapa? Saking pentingnya menyatukan orang yang sedang bertengkar. Jangan jadi malah dikompor-kompori karena kita nggak senang sama salah satunya, kemudian dikompori. Oh bahaya, fitnah ini. Wal fitnatu na'imatun, fitnah itu diem. La'anallah man aiqadhaha, ya, dapat laknat dari Allah orang yang menghidupkan fitnah. Kalau kita nggak punya masalah sama orang itu, jangan dibikin punya masalah aja, kita nggak boleh, apalagi nggak punya masalah. Jadi berbahaya ya, kalau ada orang yang sedang bertengkar, jangan malah dikompori, diakurkan. Ya, itu tanggung jawab setiap orang Muslim. Ya, kenapa? Al muslimu akhul muslim. Kita ini sesama saudara, harus saling melengkapi, harus. Ya. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ini 3 golongan yang tidak akan diterima sholatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa in sahhat, walaupun sholatnya sah. Ini bukan bahas sah atau tidak sah. Kalau tidak sah sudah jelas, itu urusannya dengan ilmu. Kalau udah nggak sah, udah jelas nggak diterima, karena nggak tahu ilmunya, jadi nggak sah. Ini kalau sah, ini sudah diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kan bahaya. Akhirnya kita sholat tiap hari, tapi nggak ada efek yang positif dalam kehidupan kita, karena sebab tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita semua dijadikan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengerti ilmu agama, yang mengerti ilmu syariat dan mengamalkannya, dan menjadi orang-orang yang bijaksana dalam rumah tangga, dalam bertetangga, dan lain sebagainya. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan Allah, kurang lebihnya saya mohon maaf, dan billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.